Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam, selamat Advent untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Advent yang pertama ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Melalui firman Tuhan ini juga bagaimana hati kita untuk menyambut Juru Selamat itu yang sebentar lagi kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana menyambut dia dalam masa pandemi corona ini? Bagaimana saya menyambut dalam situasi lapangan kerja pun juga tidak menentu? Bagaimana saya menyambut suasana penuh ketakutan, kecemasan? Belajar dan memahami dan mengimankan firman Tuhan inilah dari pengalaman rohani, pengalaman iman seorang Daud yang dengan penuh sukacita apa yang telah dirindukan, apa yang telah diharapkan, apa yang menjadi harapan di tengah-tengah umat Tuhan dalam kondisi mereka, yaitu di dalam masa penjajahan oleh Filistin, atau bisa dikatakan yang sudah menjadi bulan-bulanan oleh bangsa Filistin. Ternyata keadaan itu ternyata total berubah dengan kedatangan yaitu Raja Kemuliaan itu. Dari firman Tuhan, bagaimana menyambutnya? Jelas dikatakan di sini, angkatlah kepalamu. Apa maksudnya mengangkat kepala? Ini mau menggambarkan, kita semua tahu dalam kondisi yang dijajah oleh bangsa Filistin, umat Tuhan yang terus mengalami kekalahan, mereka tertunduk, ibaratnya tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Dalam kondisi itulah firman Tuhan mengingatkan, angkatlah kepalamu. Kenapa bisa diangkat kepala? Karena Raja yang kita sembah itu telah memenangkan peperangan itu. Dan inilah yang menggambarkan dengan keberanian yang luar biasa. Termasuk juga dikatakan, terangkatlah pintu-pintu itu
yang selamanya itu yang tidak pernah bisa dibuka, dikatakan berabad-abad. Tentu yang bisa digambarkan berarti lama sekali umat Tuhan mengalami penindasan, umat Tuhan mengalami penderitaan. Dan sederhananya dalam kehidupan kita, ternyata di dalam penderitaan orang percaya tidak terus mengalami penderitaan. Ternyata ada masanya kita memperoleh kemenangan itu. Makanya sering kita mendengar bahwa penderitaan itu sebetulnya adalah bagaimana mendewasakan kita menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, dan bagaimana supaya kita memperteguh iman kita kepada Dia yang telah memberikan hidup ini. Kan begitu sering kita mendengar. Ternyata dari pengalaman-pengalaman itulah kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, Raja Daud sendiri di dalam pengalaman hidupnya. Dengan apa supaya bisa terangkat kepala ini? Sementara persoalan hidup saya belum beres. Dan bagaimana supaya pintu itu terbuka? Sementara kita masih terkukung, kita masih terpenjarakan, terbelenggu oleh persoalan-persoalan hidup. Di ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bertangan bersih dan murni hatinya. Berarti orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, bagaimana? Persoalan hidup aja sudah berat, apalagi saya sering berbuat dosa, saya banyak melakukan kesalahan, banyak hal-hal yang tidak disukai Tuhan saya lakukan. Tapi saya mau datang kepada Dia karena Dia disebut Raja kemuliaan itu. Bagaimana saya memperoleh keselamatan itu? Kan itu persoalan kita. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan itulah pengakuan iman Daud. Bagaimana bisa memenangkan peperangan melawan Filistin, membawa kembali lagi tabut perjanjian itu supaya ada di Yerusalem. Karena tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan dalam hidup umat. Karena Daud tidak mau bahwa tabut perjanjian itu ada di tangan bangsa Filistin. Karena itulah Daud memperbaiki dirinya. Dia datang ke hadapan Tuhan, dia memohon kekuatan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sesungguhnya yang bisa memberikan kemenangan itu. Kenapa? Jelas dikatakan karena Dialah Tuhan semesta alam. Berarti Dialah yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Berarti kembali ke manusia, datang kepadanya yang mempunyai rahmat itu, yang memiliki kehidupan itu. Makanya Raja Daud bisa memenangkan peperangan melawan Filistin. Apa yang dirindukan umat Tuhan dalam masa penindasan, di dalam masa penderitaan, Daud telah memenangkan itu dan membawa kembali tabut perjanjian itu. Makanya Daud mengatakan, angkatlah kepalamu dan terbukalah pintu itu. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu telah hadir untuk kita, yaitu disimbolkan tabut perjanjian sudah bisa kita peroleh, dan kita harus bawa tempatkan itu di Yerusalem. Ini mau menggambarkan apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, bagaimana kita sendiri datang ke hadapannya
Kalau kita sendiri tidak mau membuka hati kita menerima kedatangannya, mana mungkin kita memperoleh sukacita, mana mungkin kita memperoleh kemenangan, mana mungkin kita memperoleh keselamatan. Makanya Daud mengatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kenapa dikatakan orang yang bersih tangannya? Berarti yang mau bertobat, yang mau meninggalkan segala perbuatan, tidak tanduk perilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kembali ke jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Dan juga di sini dikatakan yaitu yang murni hatinya. Ya, kemunafikan itu harus dibuang. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentu di sini kita semua merindukan yang namanya keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan, kan begitu. Ya, tapi kalau tidak kita jaga hati kita, karena hati inilah yang menggerakkan kita, termasuk mulut ini dan juga tangan ini. Makanya Daud mengatakan, Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya, dan dunia serta dalam diam di dalamnya. Artinya hanya kepada Dialah kita menyerahkan hidup ini, karena Dialah sumber rahmat itu. Dan firman Tuhan ini mengingatkan tentang kedatangan Raja Kemuliaan itu. Apa yang tidak mungkin bagi umat Tuhan pada saat itu, dan itu terjadi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disitulah keyakinan Daud. Dan melalui firman Tuhan ini juga kepada masa kita, masa Advent yang pertama ini, kita diingatkan supaya kita benar-benar menerima Kristus yang lahir ke dunia ini menyelamatkan kita semua. Tentu di sini dituntut kepada kita bagaimana kita membuka hati kita dengan mulailah dengan membersihkan diri kita. Tak akan mungkin kalau kita terus berdoa tapi tidak membuka hati kita menerima Dia. Apalagi kita sering menyalahkan, gimana saya telah rajin beribadah, saya telah rajin berdoa, saya telah memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan saya dengan rasa syukur, tapi saya tidak bisa berubah dalam hidup ini. Bagaimana, di mana janjinya? Persoalannya, apakah engkau membuka hatimu? Kalau mau menyambut Tuhan dalam hidup ini, apa yang menjadi keinginan dalam hidup ini, angkat dulu. Bila perlu, buang dulu semua cita-cita Anda, keinginan Anda, harapan Anda itu semua. Tapi hadirkan dulu Dia di dalam hidup ini. Ya, saya kan punya masa depan. Bagaimana kalau itu saya buang? Jangan takut. Karena Dialah sumber kehidupan, karena Dialah sumber berkat itu, karena Dialah sumber rahmat itu. Itulah keyakinan Daud. Maka dengan gagah berani dia berani menghadapi bangsa Filistin, hanya mengandalkan Tuhan. Tidak menggunakan pakaian yang luar biasa dalam perperangan, tidak menggunakan senjata yang luar biasa, tapi hanya cukup dengan batu yang kecil. Sebagaimana kebiasaan dia ketika menjaga domba-dombanya. Dia sering berhadapan dengan harimau, beruang. Apalagi menghadapi manusia biarpun bagaimanapun besarnya. Karena Daud yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberikan rahmat dalam hidupnya. Maka dia penuh keyakinan, hanya mengandalkan Tuhanlah di situ. Dan itu juga cita-cita harapan
Raja Daud, hendaknya tabut perjanjian itu harus kembali, karena tabut perjanjian inilah yaitu simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Makanya angkatlah kepalamu, jangan tunduk, bahwa kemenangan keselamatan itu telah nyata. Ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Kita ditantang dalam persoalan yang begitu berat dalam masa pandemi corona ini. Suka atau tidak suka, kita harus cuci tangan. Bukan melepas dari persoalan, pengertiannya cuci tangan. Artinya kebiasaan yang sebetulnya sudah lama tapi sering kita hindarin. Kalau pengertian cuci tangan mengajarkan kita pada masa ini, berarti kita harus berusaha bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih. Saya kira itulah masa pandemi ini mengajarkan kita. Bukan persoalan membersihkan hanya sekedar begitu saja, tidak. Termasuk juga menggunakan masker. Suka atau tidak suka. Ini mau mengajarkan kepada kita, jaga mulutmu. Ya mungkin kita sering menggosip orang lain, atau mungkin kita sering menghina orang lain, atau mungkin kita sering menjelek-jelekkan orang lain. Sebetulnya mulut ini juga diberikan Tuhan kan untuk memuji Tuhan. Di mana sebagai umat pilihannya kita, sebagaimana kita bagian dari ciptaannya, kita diingatkan di masa pandemi ini, sebagaimana kita harus menyambut kedatangannya di masa Advent ini. Dan juga kita tidak tahu tentang akhir hidup ini. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjamin esok hari dia hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Hanya persoalan corona saja, orang yang hebat tunduk, orang yang kaya saja tunduk, orang yang berpangkat juga tunduk, orang yang pintar saja sibuk. Apa solusinya? Dia terus berusaha bagaimana menghadapi corona ini, bagaimana supaya ada vaksin. Dan ini semua mau mengajarkan kepada kita, yaitu kembali mengagungkan Dia dalam hidup ini. Ya, termasuk juga dalam masa Advent ini, bagaimana persiapan kita tentang perayaan Natal kita. Bagaimana hati kita dalam masa pandemi ini, kepedulian kita bagaimana? Ya, kan lagi sulit ini Pak Pendeta, ekonomi juga sulit. Gak ditanya Tuhan persoalan situasimu. Waktu senang aja lo lupa. Tuhan gak tanya loh situasi Anda. Tuhan terus memperhatikan hidup kita. Mari di masa pandemi ini juga diajarkan kita bagaimana kita juga peduli kepada orang lain. Peduli pada hal-hal yang berguna, yang baik. Bagaimana supaya bisa juga memberikan kehidupan kepada yang lain. Ini kita ditantang. Karena Raja kemuliaan itu yang datang adalah Dia menjanjikan kehidupan kepada kita bagi yang mau menyambutnya dan yang percaya kepadanya. Emangnya kalau sudah hidupmu senang, lu jamin gak memberi? Gak juga. Toh juga Tuhan masih banyak keperluan saya yang lain.
Tunggu dulu lah, tunggu agak-agak naik sedikit jabatan, atau tunggu dulu agak tambah sedikit lah, rekening saya agak lebih gede lagi lah. Kita kan masih seperti itu. Tidak mempercayai hidup ini kepada Tuhan. Kita masih takut. Besok makan apa? Kan begitu. Itu persoalan kita. Itu yang menjadi persoalan kita. Yang sulit kita menyambut Dia di dalam hidup ini. Maka wajar-wajar saja kalau saya melihat ada aja orang yang kalau memang dia terus menggerutu, ya gimana lah Pak Pendeta, ini kan lagi sulit kehidupan ini. Ya iyalah. Maaf cakap kalau kata kasarnya, ntar lagi kalau ditarik nyawamu bagaimana? Apa yang sudah Anda perbuat? Gak ada. Saya bukan nakut-nakutin. Lebih bagus saya mengingatkan, kita gak tahu loh tentang akhir hidup kita. Tapi selagi kita bisa, selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi ada yang apa yang kita miliki, bagi apa yang bisa kita bagi. Entah itu tenaga, entah itu apa yang sudah dititipkan Tuhan sama kita berikan. Jangan ikut-ikut dengan saya dong. Doa aja amang, itu tugas saya. Anda jangan ikut-ikut juga lah. Ada juga yang itu. Apa kepedulianmu? Hanya doa amang. Ya, lu ngambil bagian saya. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Bagian-bagian dari Tuhan juga kita ambil. Dan bagian tugas orang lain juga kita ambil. Padahal semua sudah dibagi rezeki. Berkat rahmat Tuhan yang luar biasa sudah dibagi. Memang benar. Kan kita diminta 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, harus berdoa amang di situ. Iya. Tapi Anda juga harus berbagi. Berikan. Selagi bisa. Jangan tunggu. Kalau sudah sakit, Anda nggak lihat lagi itu semua. Anda tidak pernah mendengar lagi. Malahan Anda hanya mikirkan, Tuhan, selamatkan hidup saya. Anda nggak pikirkan lagi. Nah, sekarang kita lagi dalam keadaan sehat. Mari, sambutlah Dia dengan pekerjaan yang baik. Itu yang dikatakan Daud, tangan yang bersih dan hati yang murni. Jika kita melakukan sesuatu dengan jujur, dengan baik, berarti kita juga murni melakukan itu semua, tidak menuntut balasan. Dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah semua untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui nubuat kedatangan ini mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan diri kami dengan hati yang bersih dan juga tangan yang bersih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, atas kelemahan kami gampang terpengaruh oleh keindahan dunia ini. Kami mohon melalui Roh Kudus-Mu, curahkanlah kepada kami supaya kami mampu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan itu juga menjadi cerita kami dan juga menjadi kabar baik kami untuk kami berbagi kepada yang lain yang belum mengenal Engkau, yang jauh dari Engkau, supaya mereka mau menyambut kedatangan-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan keterbatasan kami dan kelemahan kami, dan juga kami sering melakukan kesalahan.
tapi kami percaya Engkau telah menyucikan kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak juga memberitakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa memberitakan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam masa Advent pertama ini kami sambut Engkau dalam kehidupan kami, dan gerakkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami pun melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.